Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru gaspol. Jangan kasih kendor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah henti-hentinya memberikan nikmat hidayah karunia kepada kita semua. Karunia yang paling agung, yang paling tinggi tentulah karunia iman, karunia Islam. Ada sekitar 7 miliar manusia di muka bumi ini, Bu. Gak main-main, Bu. 7 miliar. Kalau 7 miliar duitnya seberapa itu, Bu? Hah? Segudang kali ya. Nah, hanya 1,8 miliar yang Allah berikan iman. Nah, bayangkan, lainnya tidak beriman, Bu. Nah, kita nih masuk yang 1,8 M itu. Itu patut kita syukuri, Bu. Pak, ya. Sangat disyukuri iman ini. Jadi, tahu harganya iman, Bu, berapa? Oh, enggak apa-apa, santai aja. Lanjut. Tahu harganya iman berapa? Ada yang tahu harga iman? Hah? Harga iman itu, Pak, bila dunia ini seisinya adalah emas, ditukar dengan setitik iman segede atom atau segede apa kalau orang kita bilang nih, biji sawi. Nah, itu paling kecil, atau atom yang paling kecil itu, Allah tidak ridho berikan iman itu. Tuh, bayangin, Bu. Jadi kalau ada emas yang paling gede di Indonesia di mana? Di Monas ya, Bu ya. Nah, kalau sekarang segede bumi ini isi-isinya adalah emas, ditukar dengan setitik iman, Allah tidak ridho, tidak dikasih, Bu. Maka jaga iman kita. Ya, Bu ya. Jangan dikasih Indomie, lepas iman kita ya. Nah, jangan, jaga iman. Dan nikmat juga yang paling tinggi adalah nikmat sehat, Bu. Ada dua yang nggak bisa dibeli oleh uang, Bu. Apa itu? Satu, kebahagiaan. Bahagia itu nggak bisa dibeli, Bu. Ya, biar uangnya segudang nggak bisa beli kebahagiaan. Yang kedua, kesehatan. Ya, harus sehat, makanya Bang Ir ini olahraga terus di Beltim ini. Biar sehat. Kalau sehat kita bisa melakukan aktivitas ibadah. Salawat dan salam tentunya tercurahkan kepada manusia yang paling mulia di sisi Allah. Manusia yang paling benar perkataannya. Manusia yang paling jujur hatinya. Manusia yang paling baik tingkah lakunya. Manusia yang paling agung akhlaknya. Siapa dia? Baginda kita, Nabi Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat pun tercurahkan kepada keluarga beliau,
para pengikut beliau, dan kita yang ada di sini semoga masuk ke dalam pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita berada di sini itu tanda cinta kita kepada Rasul. Nah, seluruh dunia ini sekarang menyambut lahirnya Rasul, hari kelahirannya, merayakan hari kelahirannya Rasul. Karena Rasul adalah manusia yang istimewa. Sebelum dilahirkan sudah disebut di kitab-kitab sebelumnya. Kitab Injil sudah disebut, kitab-kitab sebelumnya sudah disebut akan lahir seorang nabi, dan namanya pun sudah disebut. Begitu istimewanya, Pak. Nah, sudah dinanti-nanti. Allah sudah bikin skenario, nanti di akhir zaman ada yang namanya nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ada penyerangan oleh Raja Abraham. Ini orang Nasaro, agama Kristen. Dia ini akan menghancurkan Ka'bah. Karena di negerinya dia bangun gereja yang indah agar orang pindah semua mengunjungi gereja tersebut. Tetapi tidak ada yang pergi sehingga dia marah, dia akan hancurkan Ka'bah. Tapi Allah selamatkan dengan apa, Bu? Burung ababil. Maka dimasukkan dalam Al-Quran. Ada, Bu, surat apa, Bu? Al-Fil. Gimana bunyi suratnya? Ada yang hafal? Alam taro? Bukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ya, Bu ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bijaratin min sijjil. Faja'alahum ka'asfim ma'akul. Jadi tubuhnya seperti dimakan ulat, Bu. Kalau orang kita tuh apa dia? Manyan kubu dia, lempar batu oleh burung ababil tadi. Nah, kenapa kita harus memperingati hari Maulid Nabi ini, Bu? Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan apa namanya? Contoh dari Rasul. Karena dalam diri Rasul itu ada tauladan. Contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi kita tuh contoh, jangan contoh yang lain. Contoh saja Rasul. Makannya kiapa Rasul, tidur kiapa, mandi Rasul kiapa. Karena setiap apa yang dilakukan oleh Rasul itu adalah ibadah. Makanya Rasul diberikan dikatakan Al-Quran yang berjalan. Karena semua aktivitas Rasul adalah ibadah. Nah, kita mencontoh apa yang paling utama dari diri Rasul, Bu? Apa, Bu? Saya berdiri dulu lah. Nanti kalau udah capek baru duduk. Apa yang kira-kira yang dicontoh? Akhlaknya, Bu. Rasul itu adalah akhlaknya yang mulia, Bu. Dulu sebelum Rasul dilahirkan tuh kota Mekah itu, Bu, itu tuh kota yang jahiliyah. Keburukan itu ada di sana, Bu. Apa aja ada. Orang mabuk, orang begal, orang wanita itu telanjang, udah ada artinya. Wanita tuh sudah dianggap barang dulunya, Bu.
diambil saja, ganti lagi seperti baju. Nah, begitu Rasul datang, ditata, dikasih tahu ajarannya. Pakai baju, pakai semuanya menutup tapi sekarang lah mulai kembali lagi, Bu. Mulai kebuka-buka dikit kan. Mulai dari sini, habis. Ya. Dunia akhir zaman, nggak usah aneh. Nah, akhlak ini, Bu, yang perlu kita pegang, belajar. Karena akhlak Rasul itu akhirnya memberikan rasa kasih sayang kepada semua makhluk. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kudatangkan, kulahirkan engkau Muhammad Rasulullah untuk menjadi rahmatan lil alamin. Kasih sayang untuk semua alam ini, Bu. Bukan hanya kasih sayang kepada manusia, tapi kasih sayang kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada makhluk gaib. Kita kasih sayang sama jin juga enggak apa-apa. Jin Islam banyak, Bu. Udah pernah ada yang lihat jin di sini? Hah? Mau lihat jin? Oh. Bapak mau lihat jin, Pak? Nah, nanti lihat di rumah, lihat di kaca, Pak. Itu jin ya, Pak ya. Becange, Pak. Ya. Jadi dengan akhlak yang baik itulah akan timbul kasih sayang. Kita nggak boleh semena-mena kepada binatang. Kadang-kadang ada kucing lewat, maling uma-uma nih, kadang-kadang lagi goreng ikan, taruh di meja, diambil kucing, dikejar kucing, ditendang. Sialan kau ini. Benar apa betul? Gitu, nggak boleh. Biarkan itu rezekinya dia, Bu. Gitu. Jangan dikejar pakai sapu. Meong-meong ya dia. Kita kasih sayang. Dia ambil, dia maling, ambil. Alhamdulillah. Makanlah rezeki kau itu. Ya, Bu. Karena kenapa? Sesama binatang pun kita harus kasih sayang. Kalau tidak, semut pun kita harus belajar dari semut, Bu. Ya, Bu ya. Kasih sayang. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Benar nggak? Rela aku relakan. Rela aku relakan. Ya, Bu, mantap. Waduh, ini banyak penggemar Meggy Z rupanya. Coba saya absen satu-satu. Ini kampungnya dari mana aja ini? Dari yang dekat dulu, Kampung Manggar ada nih, Manggar? Nggak ada? Banyak Manggar. Terus mundur lagi ke sana, apa itu? Kelubi, Bentayan, Air Madu ada? Oh, aduh. Gantong ada? Simpang Pesak ada? Nyurok? Nggak ada. Air Keli ada? Bromandi ada. Jadi hebat pendengar Sisnet ini, dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Air Madu sampai Nyurok. Jadi ibu-ibu ini luar biasa mengadakan acara ini dengan sukarela, Pak. Kita patut hargai karena rasa cinta kepada Rasul. Kalau nggak cinta kepada Rasul, nggak mungkin ada acara ini. Benar nggak, Bu? Ada yang nyumbang 50.000, ku dengar tadi kan? Ada yang 100.000, ada yang 1.000.000. Kok ketawa? Amin, gituin, Bu. Siapa tahu tahun depan ada yang nyumbang 1.000.000, Bu ya. Begitu, jangan ketawa. Ya, jadi dalam diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik. Apa itu? Yang paling utama adalah akhlaknya. Karena Rasul dihadirkan untuk memperbaiki akhlak manusia, Bu. Kalau nggak ada Rasul, mungkin kita nggak kayak gini, Bu. Ibu nggak pakai
umak-umak nih pada cantik semua, pakai jilbab, pakai ini, Bu ya. Nah, jadi akhlaknya yang paling penting ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan dengan perjalanan ini akhlak yang baik, maka kita akan mendapatkan hati yang baik, hati yang bersih, kolbun salim, hati yang tidak ada penyakit hati. Nggak ada penyakit hati Bu. Ada sombong, iri, takabur, dengki, ujub, ndak ada lagi. Lah bersih. Jangan lihat tetangga beli kulkas, kita kedinginan. Dia beli kulkas tuh Pak. Tapi aku tahu Pak, itu kredit Pak. Jangan kita begitu. Kita doakan semoga ya Allah diberikan kebaikan. Gitu ya Bu ya. Bu, janji ya Bu. Ibu-ibu ini yang harus banyak-banyak diceramain daripada bapak-bapak ini. Ya benar Pak. Karena ibu-ibu ini kadang-kadang banyak protesnya. Bapaknya pulang capek-capek ndak bawa duit, dimarahin. Udah kerja, kau nih kerja ndak bawa duit, kerja apaan sih? Masa timah nggak ada lagi? Gitu kan. Jadi harus hatinya bersih. Kalau hati bersih, maka hati itu ada Allah Bu. Kalau hati ini dipenuhi Allah, maka hati kita jadi tenang. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innu qulub. Adapun hati orang yang beriman itu Bu, hatinya tenang bila ingat kepada Allah. Kalau dengan ingat kepada Allah, hati pun menjadi tenang. Ndak ada duit nak bayar utang, tenang, ndak marah-marah Bu. Ya kan? Ada Allah. Coba yang punya bumi ini siapa Bu? Allah. Yang punya badan kita? Allah. Yang kasih rezeki siapa Bu? Pegang janjinya Bu ya. Yang kasih rezeki siapa Bu? Kalau yang kasih rezeki Allah, jangan COVID di marah-marah di alasan. Ini gara-gara COVID ini, nggak ada yang belanja lagi, lah sepi toko aku nih. Tapi yang beri rezeki siapa? Allah, bukan COVID. Tapi kita sering nyalain COVID. Gara-gara COVID, ekonomi jadi hancur. Padahal yang memberi rezeki siapa? Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Kepunyaan Allah lah yang di langit dan di bumi. Udah minta aja sama Allah yang punya langit dan bumi. Benar Bu? Kalau hati ini tenang Bu, kita pun kecil di dunia ini. Masalah apapun kecil Bu. Kalau hati ini udah tenang, maka jiwa pun menjadi jiwa yang tenang. Tidak masalah, ada masalah apa, ngadu aja kepada Allah. Jangan pernah ibu berharap kepada makhluk Bu. Jangan pernah. Berharaplah hanya kepada Allah. Jadi pegang teguh talinya Allah ini. Ada masalah apa? Cuman disuruh dua Bu. Kalau ada masalah apapun di muka bumi ini, hanya disuruh apa Bu? Hanya dua, disuruh apa? Disuruh cuma dua gitu Bu. Wasta'inu bisobri wasolat. Jadi dijadikanlah penolongmu sabar dan sholat. Ada masalah apa? Kita sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Orang sabar itu disayang Allah. Ada masalah apa? Sabar, terus sholat. Ya. Kenapa Bu sholatnya Bu? Selalu aja ndak minta kepada Allah, katanya sabar dan sholat. Akulah sabar lah sholat, tapi tidak dapat juga. Kenapa? Kenapa Bu? Karena sholat kita tidak sempurna. Yang sholat hanya raga saja.
Padahal yang menghadap Allah itu bukan badan lahir ini, tapi badan batin ini. Apa itu badan batin? Jiwa, naf. Inilah yang menghadap Allah. Badan lahir ini hanya menyaksikan saja. Kalau jiwa kita sudah sholat, ruh kita sudah sholat, kolbu kita sudah sholat, maka akan kita rasakan Allah dekat dengan kita. Insya Allah dikabulkan apa yang kita minta, Bu. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu. Asal sholat menggugurkan waktu saja. Tidak tumanina, cepat lagi. Sholat itu kalau sempurna, Bu, hati itu tenang amat, nyaman amat. Nggak apa-apa, itu seru itu. Gaspol, jangan kasih kendor. Jadi sholat kita yang harus kita sempurnakan. Tujuan sholat ada yang tahu? Untuk apa kita sholat datang? Tujuan ada? Ini biar tahu, nanti sampai ke rumah tahu tujuannya. Habis kalau kita tidak tahu tujuan, sama kita ke Tanjung Pandan sana, tidak tahu tujuan, wus ke Tanjung Pandan, mutar-mutar di Tugu Satam. Nah, kemana kita? Tidak ada tujuan, mutar. Tapi kalau kita tahu tujuannya, nak ke rumah si Pak Ahmad, langsung kita sampai. Benar nggak, Bu? Sholat pun begitu, kalau tak tahu tujuannya, cuman ruku sujud. Nah, Allah sudah firmankan dalam surat Toha ayat 14 nih, Bu. Ini, Bu, apa ayat ini yang menggetarkan hati Umar bin Khattab masuk Islam setelah baca ayat ini. Dan ayat ini diberikan kepada Nabi Musa waktu melihat api, Bu. Dia mengejar, suruh anak dan pengikutnya, tunggu, saya akan lihat api di sana. Bunyinya gini, Bu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah, kata Allah. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku. Tuh, Allah berstatement mengatakan, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimus sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Bu, tadi tujuan sholat tadi apa? Untuk apa? Ingat kepada Allah. Kalau hati ini ingat kepada Allah, maka hati pun menjadi tenang. Kalau hati ini tenang, sholat kita khusyuk enggak, Bu? Khusyuk, Bu? Khusyuk. Allah, ini masya Allah, Bu. Allahu Akbar. Nah, kalau sudah sampai sini, mulai nggak tenang. Udah jalan-jalan hati kita, Bu. Aduh, cicilan motor 3 bulan belum dibayar ini. Kiapa nih yang diambil? Juga bapak tadi nak sholat duhur, kunci motor ketinggalan di mana? Di dalam sholat ketemu. Oh iya di atas kulkas kayak. Wah, bisa nemuin kunci motor dalam sholat. Umak lagi. Aduh, aku ndak nyaman kalau Ibu Aisyah datang, cicilan kerudung aku. Lu bayar siapa ya? Aku ngendap di mana ya kira-kira nanti ya? Kira-kira kita merasa nggak seperti gitu, Bu? Ada ndak? Jangan ada dusta di antara kita. Saya pun kadang-kadang masih begitu, Pak. Masih jalan-jalan waktu sholat itu. Tiba-tiba sudah assalamualaikum. Oh tadi assalamualaikum. Tidak sadar kita. Padahal tujuan sholat tadi untuk apa? Ingat kepada Allah. Nah, kalau hati kita ingat kepada Allah, kita tuh tenang, Bu, tidak ada masalah. Tidak ada cicilan motor 3 bulan belum dibayar, minta kepada Allah. Sholat sempurna. Ingat kalau nangis, ya Allah, cicilan motor 3 bulan belum dibayar, ya Allah.
Tidak apa-apa nangis pada Allah, karena Allah yang punya langit dan bumi. Minta kepada Allah. Tapi kita kadang tidak yakin kepada Allah, ya kan? Yakin kepada timah. Coba ikam pergi sana ambil apa, nyuntik timah kata. Nah, padahal yang ngasih rezeki Allah. Nah, kenapa Bu sholat ini penting? Karena sholat ini yang akan membentuk hati ini menjadi hati yang bersih, hati yang lembut, hati yang penuh kasih sayang, Bu. Jadi orang yang punya hati yang bersih itu punya rasa empati menolong, Bu. Bayangkan, Bu, ada dulu, ini hadis ya, Bu ya, itu ada wanita penzina, ibaratnya kalau sekarang itu WTS, Bu. Allah berikan ampun karena menolong seekor hewan. Anjing, ngasih minum anjing. Dengan keikhlasannya Allah berikan ampunan kepada orang tersebut, Bu. Makanya kalau hati kita ini dekat kepada Allah, kita sholat, maka lembut hati ini kasih sayang akan ada kepada kita semua. Lihat tetangga tidak punya beras, kita kasih beras. Ya, lihat tetangga anak belum bayar uang sekolah, kita pinjam atau kita kasih. Kalau hati ini lembut, karena sholat itu penting. Ibadah apapun nantinya, Bu, kalau sholat kita nggak lolos waktu dihisab nanti, akan yang lainnya tidak lolos. Jadi dalam keadaan apapun, sholat. Bikin dosa, habis bikin dosa, minta ampun sholat. Karena sholat ini tempat kita minta ampun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbi firli wa hamri wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fu'ani. Itu doa kepada Allah. Tapi kadang kita duduk antara dua sujud, cepat sekali itu, Bu. Allahu Akbar. Kira-kira kalau kita minta duit kan orang tua kita dengan cepat gitu, kira-kira orang tua kita kasih nggak duit ya? Mak, kasih duit, mak, kasih duit, kira-kira enggak. Tapi kan perlu dirayu dulu, mak kan. Mak nih cantik kali, mak yuk jilbab mak ada duit enggak, mak? Gitu akan kasih. Jadi penuh harus dengan kasih sayang. Jadi sholat penting. Sebatang pohon daunnya rindang, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Jadi tidak guna kalau kita tidak sembahyang. Sesulit apapun, kondisi apapun, sholat jangan pernah ditinggalkan. Karena sholat ini tempat kita meminta ampun. Kalau kita sudah bikin salah, kalau enggak sholat, gimana kita mau minta ampunnya? Dengan cara sholat inilah Allah berikan kesempatan kita minta ampun. Ada pertanyaan, Bu, ke saya waktu dulu, Bu. Ibu tahu wanita tunasusila, Bu? Itu, Bu, pernah bertanya, abangku, saya ini tubuh saya sudah kotor, tapi saya kepingin sholat. Diterima nggak kira-kira sholat saya? Saya hanya tanya, kamu masih punya hati nggak? Hatimu masih kenal Allah enggak? Kalau hatimu masih kenal Allah, engkau sholatlah.
Mungkin dari sekian sholat-sholat kamu ada satu saja Allah yang ridho terhadap sholat itu, Allah kasih hidayah kita kembali ke jalan yang lurus dan Allah mudahkan semuanya. Ya Bu, jadi jangan lupa sholat. Duh juga kalau kita hari-hari Bu, cobalah kita berdendang itu juga yang baik-baik, berzikir banyakkan Bu, minta ampun, istighfar itu membuka pintu rezeki. Sambil nyuci kita bisa Astagfirullah, sek robal baroya, sek. Sambil masak Bu, masak itu Bu kalau diberi zikir rasanya enak Bu, benar Bu. Ibu cobalah masak misalnya numis sus kangkung, tres kasih garam langsung Bu, subhanallah walhamdulillah seng wala ilaha illallah wallahu akbar. Oh, hasilnya enak. Jangan kita masak lagunya yang tadi. Putus lagi cintaku, kesek, putus lagi jalinan kasih. Benar-benar putus. Karena ungkapan merupakan doa. Maka kita berungkap yang baik baik. Ya Bu, nanti balik ke rumah jangan lagi itu. Kalau soal masak jangan lagi. Nanti masak pakai zikir Bu. Wah nikmat sekali. Bapak pun begitu. Naik motor Ibu, kalau bisa zikir. Astagfirullah, tidak apa-apa. Subhanallah, alhamdulillah, ngapur. Wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ketabrak Bu. Tapi Ibu sudah zikir, masuk surga. Coba Ibu naik motor, mikirin, aduh gila apa, ini motor nak diambil, aduh kayak gimana caranya nih ya, tabrak. Yang dipikir apa Bu? Cicilan motor. Gitu Bu. Hidup ini indah Bu, nikmat kalau kita bisa mensyukuri. La in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna azabil syadid. Jika kita bersyukur akan nikmat Allah, Allah akan tambah lagi. Tapi kalau kita kufur, tunggu azab Allah sangatlah pedih. Jadi kalau kita pandai syukur Bu, Allah akan tambahkan rezeki lagi. Tambah lagi rezeki. Oh, Bang Sis ini, saya dulu Bu, awal-awal, mohon maaf, ini rumah papan. Tapi alhamdulillah 5 tahun saya kenal, 6 tahun saya kenal, Allah berikan. Ibu pun begitu, nanti Allah berikan. Kita harus pandai-pandai syukur. Apa syukurnya? Apa Bu? Tanda syukur Bu? Ada yang tahu? Makan kita. Syukuran yuk, makan. Kita kan kadang gitu ya. Yuk ngopi. Syukuran kita. Tanda syukur itu yaitu sholat. Itu Rasul contohkan. Rasul sholat kakinya sampai bengkak-bengkak malam-malam. Sampai diikat dia punya sorban ke tiang biar tetap bisa sholat berdiri. Kakinya bengkak-bengkak. Sampai istrinya Rasul, Aisyah, mengatakan, ya Rasul kan sudah dijamin masuk surga. Tapi ngapa sholatnya masih kaki sampai bengkak-bengkak? Apa dijawabnya Rasul? Ini tanda syukurku kepada Allah. Nah, jadi kalau tanda syukur, perbaiki sholat lagi. Nah, pada hari kelahiran seperti ini, Rasul itu berpuasa. Berpuasa Bu. Jadi setiap hari kelahiran beliau berpuasa. Nah, kita contoh itu. Bisa enggak kita hari kelahiran berpuasa? Isa Bu? Nggak bisa aku yakin itu. Oh, mau kelahiran sudah bikin tumpeng, bikin jajak, nggak puasa lagi.
Nah, biasakan dicontoh Rasul berpuasa di hari kelahiran. Nah, akhlak-akhlak ini yang perlu kita contoh. Jam berapa ini? Karena jangan terlalu lama katanya. Jam berapa, Bu? Masih mau, Bu? Masih, Pak? Oh, aduh. Anda kuat, saya lemas. Saya minum dulu ya. Ya. Seru enggak ceramah? Seru enggak? Oh, seru nih. Kuat. Masih kuat, Bu? Berapa lama? Sampai subuh gitu ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, kita salawat lagi, Pak. Kita salawat lagi ya. Biar siap. Rasul akan melihat bagi hamba-hamba yang bersalawat, Bu. Nanti di yaumil akhir akan mendapatkan kita pertolongan dari Rasul, ya. Dimintakan pertolongan. Karena orang meninggal itu, Bu, yang tinggal tuh hanya badan. Tapi jiwanya tidak meninggal. Ini nenek uyut kita ini menyaksikan kita sekarang ini, Bu, ngelihat dia. Orang-orang di alam barzah itu diberikan kekuatan pendengaran, kekuatan pandangan. Orang yang sudah meninggal tuh bisa ngedengar nggak, Bu? Bisa ngedengar nggak? Bisa ngedengar, Pak? Bisa. Hadis Rasulullah mengatakan, bila kita masuk ke dalam kubur, kita harus memberi salam. Assalamualaikum ya ahli kubur muslimin dan muslim. Kenapa kita harus beri salam, Bu? Karena dia mendengar. Kalau nggak dengar nggak mungkin kita beri salam. Cuma kita nggak bisa mendengar jawaban mereka. Mereka bisa dengar kita nggak bisa dengar mereka. Kalau kita bisa dengar mereka, waalaikumsalam, kabur kita semua ya. Ya, Bu. Dan orang meninggal itu bisa melihat. Hadis Rasulullah juga. Siti Aisyah yang tadi dinyanyikan, Bunda Aisyah, istrinya Rasulullah, itu setiap hari bertakziah, datang ke kuburan suaminya, melewati biasanya kuburan ayahandanya. Nah, karena kalau kita ke Madinah, Bu, kuburan itu sebelahan aja itu. Di Masjid Nabawi itu kan ada ruangan itu, ada kuburannya ayahnya Aisyah, terus Abu Bakar ya, terus kuburan Rasulullah. Nah, baru kuburan Umar bin Khattab. Nah, begitu Umar meninggal, dikubur di dekat Rasul, maka setiap hari bertakziah, Siti Aisyah menutup dengan kerudung. Tadinya dia tidak pernah menutup dengan jilbabnya, tapi setiap dia datang mengunjungi makam suaminya, dia tutup dengan Ditanya kenapa? Karena saya malu dilihat Umar. Umar sudah meninggal, Bu, tapi bisa melihat. Jadi orang mati bisa melihat. Nah, kalau kita sayang, Pak, Bu, kepada keluarga kita nih sayang nih pada umat kita, bapak kita, uyut kita, jangan kita bermaksiat di muka bumi ini ditonton oleh ahli kubur. Ya, Bu. Dilihat anaknya, ya Allah, anakku di bumi itu ya lagi bermaksiat, nangis dia, ya Allah, jangan kau cabut nyawa sebelum dapat hidayahmu ya Rob. Tetapi dilihat kita mengaji hari Jumat, malam Jumat kita baca Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Langsung hatinya senang, bahagia, bagaikan dikucur air di tengah padang pasir yang panas. Begitu segarnya melihat anak buyut, anak-anak keturunannya beribadah kepada Allah. Nah, Bu, Ibu harus tahu, sekarang orang yang meninggal tuh yang dicabut apanya, Bu? Hah? Ruh atau apa?
Ada malaikat pencabut ruh. Nyawa yang dicabut itu dua, Bu. Jiwanya dan ruhnya. Namanya nyawa, bersenyawa, berpadu antara ruh dan jiwa. Badan kita ini 3 penyusunnya, Bu. Jasad, raga, tubuh lahir kelihatan dari tanah kembali ke tanah. Ada tubuh batin, Bu, namanya jiwa, naf. Karena jiwa ini yang Allah akan panggil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang terang, irji, kembalilah, kembali jiwa-jiwa yang tenang. Irji robiki rodiatan mardia, kembalilah denganku dengan tulus dan ridhonya Allah. Fatkuli fi ibadi, masuklah ke dalaman golongan hamba-hambaku. Watkuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Yang masuk ke dalam surga tadi siapa, Bu? Jiwa yang tenang. Nah, kalau orang itu, Bu, yang sakit itu badan lahir atau badan batin? Raga atau jiwa? Jiwa. Kalau orang tidur itu yang ditarik Allah apa, Bu? Cek, tertidur. Apa yang ditarik? Apa? Nyawa. Oh, nyawa yang dicari, Bu. Hah? Jiun kalau nyawa ditarik, Bu. Tahu jiun, Bu? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati, Bu. Yang ditarik itu adalah jiwa, bukan ruh ya, Bu. Kalau ruh itu kalau ditarik kita jiun. Jadi kalau orang sakit gigi, sakit hati pagi-pagi, begitu jiwanya ditarik malam-malam, sakitnya hilang nggak, Bu? Orang tidur terasa sakit enggak? Enggak ada, jiwanya lah ditarik. Enggak terasa sakit lagi. Tiba-tiba pagi-pagi dilepaskan jiwa itu masuk ke tubuh. Kira-kira sakit gigi, sakit hatinya terasa enggak? Terasa lagi. Malam-malam ditarik lagi jiwanya dari Allah. Terasa enggak badan kita sakit enggak? Enggak. Jadi yang sakit itu badan atau jiwa kita, Bu? Tadi. Yang sakit apa? Jiwa, karena memang kita semua ini pada sakit jiwa. Bu, sakit jiwa itu bukan gila saja. Orang yang tidak yakin kepada Allah, maka jiwanya sedang sakit. Kalau kita yakin kepada Allah, jiwa kita ini akan sehat, Bu. Kita yakin bahwa yang milik tubuh ini hanya Allah. Yang milik dunia, Allah. Jadi minta kepada Allah. Ya, Bu ya. Jadi kita perlu juga yang namanya mensucikan jiwa kita. Nanti mau pertengahan akhir kita sucikan jiwa semuanya, Bu. Cuman satu syaratnya untuk jiwa kita menjadi bersih. Kita minta maaf dan memaafkan. Maaf itu ada 2, benar nggak, Bu? Maafkan lahir dan batin. Maafkan lahir berarti tubuhlah lahir, kelihatan datang ke orang tua ke apa lebaran, maaf ya mak, kemari aku salahkan ikamnya, itu secara secara batin ki apa? Pernah minta maaf secara batin? Pernah enggak? Ki apa coba minta? Nah, itu lahir kelihatan. Batin gimana? Tadi dengan jiwa kita yang minta maaf. Nanti terakhir kita minta maaf secara jiwa. Baru kita doa. Ibu rasakan bahwa badan hati ibu menjadi tenang. Ya, Bu ya. Pak, masih semangat, Pak? Semangat. Jadi yang perlu kita contoh dari Rasulullah nih, hampir semua aktivitas beliau. Dari mulai tidur, terus bekerja, jadi tidur lagi, bangun tidur lagi, kita contoh kesehariannya Rasul. Bagaimana jadi seorang suami, kita contoh Rasul.
Bagaimana jadi seorang pedagang, kita contoh Rasul. Pebisnis, pemimpin, kita contoh Rasul. Tidak usah contoh yang lain-lain. Nah, hati-hati anak kita ini kadang-kadang nyontohnya BTS. Tahu BTS, Bu? Nyanyi Korea itu, Bu. Korea yang dicontohnya. Ya. Jadi kita harus selalu mencontoh apa yang diajarkan oleh Rasul, ya Bu ya. Kita salawat lagi, ya Bu. Tadi nggak jadi-jadi salawat. Ya. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Nah, Rasul sudah catat, tahu semuanya, hamba umat-umatnya dia ini. Usia tanggal sekian ini semua, kayak lebih komputer yang canggih di bumi ini. Langsung Rasul tahu. Karena orang yang sudah meninggal diberi kekuatan tadi, Bu. Ditajamkan matanya, tembus ke bumi, pendengarannya diperlihatkan, mengingat semuanya dengan gamblang. Nah, maka kita sering-sering bersalawat kepada Rasul. Rasul akan ingat. Nanti kalau di yaumil akhir akan dibantu nanti, minta pertolongan kepada Allah. Ya Bu, dimintakan pertolongan nantinya. Jadi sambil nyuci boleh berselawat, Bu. Sholatullah, atau sambil apa? Ada yang punya cucu enggak sini? Sambil nepuk-nepuk anak cucu lagi nak nginidu kan? Tidurlah cucu. Sholatullah, kau nih pengalaman lah cucu. Ingat ya Bu, ucapan merupakan Jadi kalau anak bengal, ibu jangan berkata yang jelek-jelek. Kadang-kadang kita ini kan, dasar kami kulup nih bengal aja kau nih, ndak mandi sore. Nak nonton apa dah kayak monyet apa. Jangan kayak gitu ya Bu. Ungkapan merupakan jadi kalau dia bengal, lu pengalaman kau ini dulu disuruh mandi susah amat, lalu mudah-mudahan kau gede nanti jadi hafiz Quran. Gitu ya. Ya Bu. Aduh, biasa nih istri Bu. Ya, saya sama istri harus berkasih sayang Bu. Pagi-pagi bangun, assalamualaikum honey bunny, I love you so much. Nah gitu, ini contoh Rasul begitu, benar nggak? Apa katanya? Aisyah romantisnya dengan Nabi berlari-lari, apa yang kemerah-merahan gitu kan, lari-lari, minumnya satu gelas berdua, makan satu piring berdua gitu. Bu, saya ajarkan satu Bu, ingin kita dicintai, bapak deng, ibu ingin dicintai suami Bu, mau nggak Bu? Mau dicintai suami, cuman satu Bu, getarkan dalam hati ibu itu resonansi energi positif, energi cinta Bu. Ya, saya kirim energi cinta ke dalam hati suami saya. I love you baby. Langsung, karena Bu, energi dalam hati kita itu bisa menembus Bu. Energi mengikuti pikiran. Kalau pikiran kita positif, yang keluar akan positif. Sejenis menarik sejenis, positif akan menarik positif.
Jadi bapaknya lagi tidur, pandang mukanya, Bu. Aku kasih kau energi cinta. I love you baby, my darling. Langsung masuk ke hatinya. Besok pagi langsung dia, Ma, papa mau berangkat ya, Ma ya. I love you mamaku. Ya. Tapi begitu siang berubah lagi. Sore jam 4 balik di kantor. Pak, ada bawa duit enggak? Enggak ada, Ma. Kau nih. Jangan berubah lagi. Tetap pancarkan energi cinta. Makanya selalu keyword saya sehat, bahagia selalu, penuh cinta. Lihat di Facebooknya Bang Ir itu. Selalu semoga sehat, bahagia selalu, penuh cinta. Kalau cinta ini sudah ada, indah banget ini. Papa, mama, ya. Iya dong. Jadi kalau kita di sini kayak apa mau ngomong? Kaki nenek. Kok enggak semangat kalau kaki nenek? Ya tetap papa mama dong. Ya, papa, mama gitu kan. Cilubang. Ya, jadi kita semua tetap semangat, harus sehat, harus bahagia, penuh cinta, pegang itu. Jadi ingat Bang Ir, sehat, bahagia, penuh cinta. Gitu keywordnya. Assalamualaikum Bang Ir. Waalaikumsalam. Sehat, bahagia, penuh cinta. I love you baby. Ini sama suami aja yang begitu, Bu. Jangan sama saya. Ya bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah yang disayang oleh Allah dan cinta ya Allah. Bu, saya kasih kita membersihkan hati, mensucikan mensucikan jiwa dengan kita minta maaf, baik secara lahir maupun secara batin. Nanti saya pandu, Bu. Caranya begini Pak ya, Ibu bersila semua, tangannya di sini, Bu. Tangannya semua di paha, lepaskan handphone, Bu. Nanti kita tutup langsung dengan doa. Ya. Tarik nafas, Bu, dari hidung. Tapi nafas perut. Lidah kita ke langit-langit. Gitu, Bu. Lengketkan ke langit-langit atas, Bu ya. Lidah kita lengketkan, terus tutup mulutnya, pejamkan mata, tarik nafas pakai hidung, perut. Saya bilang tahan, ditahan, Bu. Baru dihembuskan, hembuskan pelan-pelan, hembuskan pakai hidung lagi. Pelan-pelan, Bu ya. Waktu Ibu menarik nafas, dalam hati Ibu, Allah. Dalam hati ya, Bu ya. Lalu lepaskan lagi, Bu. Allah. Ya, Bu ya. Kita coba 3 kali dulu. Sekarang posisinya begini semua, Bu. Nah, tangannya kebuka, biar energinya menyatu semua. Bapak-bapak boleh duduk sambil begitu, enggak apa-apa. Oke. Lekatkan lidah ke langit-langit, pejamkan mata, tutup mulutnya. Pejamkan mata, Bu. Tarik napas pelan-pelan. Allah. Tahan, Bu. Lepaskan pelan-pelan dari hidung. Allah. Lidahnya masih ke langit-langit ya, Bu, yang lepaskan, Bu. Tarik napas lagi, Bu. Allah. Tahan, lepaskan pelan-pelan. Allah. Tarik napas lagi, Bu, dan dalam. Allah. Tahan, Bu, lepaskan pelan-pelan. Allah. Buka matanya, Bu. Nah, sekarang kita lakukan 7 kali, Bu. Al-Fatihah itu 7 ayat. Langit ada 7, hari ada 7. Maka kita lakukan 7 kali. Terus dengarkan perintah, ikuti bersama. Kita tutup dengan doa, Bu ya. Tangannya begini semua. Ya, biar energinya akan masuk ke dalam semuanya. Ya, taruh lidah ke langit-langit, pejamkan mata, tarik napas yang dalam. Allah dari hidung. Tahan, Bu, tahan dulu, lepaskan pelan-pelan. Allah. Tarik lagi napas yang dalam. Allah. Tahan, Bu, lepaskan pelan-pelan. Allah. Tarik lagi napas yang dalam.
Allah. Tahan Bu, lepaskan pelan-pelan. Allah. Tarik lagi napas yang dalam. Allah. Tahan. Lepaskan pelan-pelan. Allah. Tarik lagi napas yang dalam Bu. Allah. Tahan Bu. Lepaskan pelan-pelan. Allah. Tarik lagi napas yang dalam. Allah. Tahan, lepaskan pelan-pelan. Allah. Ya Allah, hantarkan energi ilahi Rabbi ke dalam raga saya, ke dalam jiwa dan hati saya, ya Allah. Berikanlah kasih sayang-Mu ke dalam raga, jiwa dan hati saya, ya Allah. Saya ingin minta maaf atas kesalahan saya selama ini secara batin, ya Rabb. Sekarang ada di hadapan kita, kita minta maaf kepada orang yang terdekat kita. Bayangkan di depan kita ada ibu kita yang sudah meninggal maupun yang masih ada. Minta maaflah secara batin kepada dia. Bayangkan wajahnya ibu kita. Ibuku, Uma, maafkan aku ya Ma, anakmu yang selama ini mungkin berbuat salah kepadamu, Ma. Mungkin aku membuat Uma nangis. Engkau telah menyusuiku 9 bulan ya Ma. Air susumu ku sedot, ku minum ya Ma. Ampunilah aku salah-salahku selama ini kepadamu Ma. Bayangin wajah Uma kita tersenyum melihat kita. Dia tersenyum memaafkan kita. Dan kita pun memaafkan Uma kita. Bayangkan ada di depan kita bapak kita yang sudah meninggal ataupun masih ada. Bayangkan kita minta maaf secara batin kepada bapak kita. Bapak, ayah, aku minta maaf sebagai anakmu. Mungkin selama ini aku sering buat engkau marah bapak, ayah. Aku minta maaf secara batin. Bapak kita tersenyum melihat kita. Dia memeluk kita, Uma memeluk kita, memaafkan kita. Sekarang kita ingin minta maaf juga kepada orang yang terdekat kita, anak, istri kita, suami kita. Bayangkan di depan kita ada istri kita, minta maaflah secara jiwa kepada istri kita. Istriku, maafkan suamimu ini. Mungkin sebagai suami, aku kurang bertanggung jawab kepadamu. Suami pun tersenyum, baik yang sudah meninggal, yang sudah tiada. Dan kita minta maaf juga kepada istri kita, kepada suami kita. Bayangkan di depan kita ada istri kita, kita minta maaf kepada istri kita. Kita minta maaf kepada anak kita. Anakku, di depan kita ada anak kita. Bayangkan wajah mereka yang lucu-lucu, minta maaflah secara jiwa. Bayangkan minta maaf saja wajah. Maafkan anakku. Mungkin aku sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai ayah, mungkin selama ini terlalu garang, kurang baik terhadap anak-anak. Minta maaflah secara jiwa. Bayangkan mereka semua ada di sekitar kita, tersenyum memaafkan kita. Orang tua kita, ibu kita yang sudah tiada memaafkan kita. Mari sama-sama kita doa kepada Allah. Semoga orang tua yang sudah meninggal maupun yang masih ada, Allah berikan kebaikan kepada mereka semua. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sukarimi wa azim sultani. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang maha menatap, ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua hamba, ya Rabb. Ampunilah dosa-dosa ibu bapa hamba, ya Rabb. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu aku kecil, ya Rabb. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghir. Ya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ampunilah dosa-dosa nenek moyang, guru-guru hamba, ya Rabb. Lapangkanlah mereka di alam kubur, kurangkanlah hisabnya, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hari-hari kami penuh kebahagiaan.
Jadikanlah hari-hari kami penuh ridho-Mu ya Rob. Anugerahkanlah kami anak-anak yang soleh dan soleha, cucu-cucu yang soleh dan soleha, yang menyejukkan hati kami ya Rob. Jadikanlah mereka ahli zikir, ahli fikir, ahli syukur, ahli ikhtiar ya Allah. Jadikanlah mereka yang selalu takut kepadamu ya Rob. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikanlah di saat kami berzikir kepadamu ya Rob. Matikanlah kami di saat sujud kepadamu. Jangan matikan kami di saat kami bermaksiat kepadamu ya Rob. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Tutuplah aib-aib kami ya Allah. Tutup rapat-rapat aib-aib kami, kejelekan kami. Jangan Engkau buka sedikit pun ya Rob. Jikalau Engkau buka, tak mampu kami berdiri berjalan di muka bumi ini melihat anak kami, istri kami, suami kami, orang tua kami ya Rob. Tak mampu tutup rapat-rapat aib-aib kami ini ya Rob. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Hanya kepada Allah kami berharap. Hasbunallah wa nikmat wakil, nikmat maula wa liman nasyir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Ya Allah ya Rahman Rahimin, anugerahkanlah kami rezeki yang halal, berikanlah rezeki yang penuh keberkahan. Jangan kedatangan rezeki yang haram, yang suat kepada diri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, waktu yang kian begitu sempit, tak terasa umur pun sudah menua ya Allah. Jadikanlah sisa umur kami punya keberkahan ya Allah. Jadikanlah akhir hidup kami yang penuh kebaikan ya Allah. Sempurnakanlah solat-solat kami ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami berharap. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, di malam yang penuh keberkahan ini, begitu cintanya kami kepada Rasul ya Allah. Jadikanlah kami umat Rasul ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya Allah. Wa qina azabannar ya Allah. Wa qina azabannar ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, semoga pertemuan ini Allah ridho karenanya. Pertemuan ini bukan kebetulan, Bu. Ini sudah ketetapan takdir Allah, sudah dirancang dari Allah. Ibu datang ke sini karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Allah yang menghantarkan hati dan langkah kaki ibu. Allah yang meringankan langkah kaki ibu. Kita berdoa bersama-sama ini, semoga doa kita didengar dari Allah. Dijadi ijabah semua permintaan kita tadi. Dan mudah-mudahan ini doa-doa yang terbaik dari doa-doa kita yang lain juga. Mungkin pertemuan ini kita tidak tahu kejadian ke depan. Apabila saya ada salah kata, kurang sopan terhadap Bapak Ibu semua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan-kesalahan saya selama ini, ucapan saya, tingkah laku saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Karena tidak ada yang menjamin, Bu, kita akan bertemu lagi. Tidak ada yang pernah menjamin kita akan bersuah kembali. Untuk itu saya minta maaf lahir dan batin kepada ibu-ibu semua. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan pada malam kesempatan yang penuh keberkahan ini. Semoga kita semua menjadi umatnya Rasul, disayang oleh Rasul. Nanti bisa bertemu di yaumil akhir, bertemu nanti di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurangnya lebihnya saya mohon maaf. Fusikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.